Kita mulai ya. Saya agak cepat. Hadis riwayat Muslim. Baik Anda tunaikan di malam hari setelah tidur, atau Anda tunaikan sebelum tidur. Bagaimana cara menunaikannya? Saya mulai dengan hadis Muslim nomor hadis 749. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul laili mathna mathna." Kalau Anda ingin tunaikan salat malam, silahkan mulai paling minimal kerjakan 2 rakaat dulu. Kemudian tambah 2 rakaat lagi. Masih sanggup terus 2 rakaat lagi. Bahkan wa idza khasya ahadakumul fajr. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, falyutir raka'atan wahidah. Segera tutup dengan witir 1 rakaat. Coba bayangkan begini, Anda sholat dari ba'da isya. Sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai menjelang fajar. Fajar mau tiba, tutup 1 rakaat. Pertanyaan saya, berapa rakaat sholat Anda tunaikan? Banyak ya? Nah, apa kesimpulannya? Cara memahami hadis ini, artinya tidak ada batasan spesifik dalam sholat malam ini. Tapi paling minimal Anda tunaikan 2 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat. Ustaz, kok ada peluang 2 rakaat? Jangan bayangkan semua orang tunaikan ba'da isya. Ada orang yang tidur dulu. Subuhnya 3:34, dia bangunnya 3:4. Waktu dia harus bagi antara sahur dengan kemudian sholatnya, ada peluang nggak? Baik, misal dia bisa kerjakan 5 menitnya, dia bagi-bagi di situ. Dia punya waktu di situ 19 menit. Ya 10 menit dia tunaikan misalnya untuk sholatnya, 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. 10 menitnya digunakan misalnya untuk makan sahurnya, atau 9 menit 10 menitnya. Baik, maka dia punya peluang 2 rakaat kerjakan, kemudian 1 menit 1 rakaat tutup dengan witirnya. Artinya apa? Kesimpulan umumnya adalah, Nabi pertama tidak membatasi jumlah rakaatnya. Jelas ya? Tapi paling minimal berapa? 2. Witir berapa? 1. Jelas? Oke. Sekarang muncul pertanyaan. Ya Rasulullah, kalau nggak dibatasi begitu, nanti rakaatnya berantakan. Yang 1 paket hemat. 2. Witir 1. Yang 1 pertengahan. Ada 4. Witir 1. Yang lainnya ambil 11. Yang lain lebih daripada itu. Adakah baginda Rasulullah SAW mencontohkan pada kami rakaat standar? Sehingga dengan itu jadi standar penunaian salat ini. Maka diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Datanglah 3 orang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaannya? Kaifa kanat salat Rasulullah SAW? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, beliau berkata, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi." Perhatikan cara menerjemahkannya. Lihat baik-baik. Selama tinggal dengan saya. Ingat ya. Selama tinggal dengan saya. Maksudnya selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Istri Nabi, Sayyidah Aisyah saja atau ada yang lain, Bu? Ada yang lain ya? Berapa istri Nabi? Baik, lebih daripada 4. Ada Sayyidah Maimunah saat itu. Ada Ummu Habibah. Ada Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Tapi selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Begini cara memahaminya. Kata beliau tidak pernah menambah. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ada 11 rakatan. Dari 11 rakaat. Di beliau sepanjang di rumah Sayyidah Aisyah itu salatnya senantiasa 11 rakaat. Berapa rakaat? 11. 11 rakaat. Apa rumusnya? Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an. Kemudian tambah 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat. 4, 4, 3. 4 tambah 4 tambah 3, 11 rakaat. Selama di rumah Sayyidah Aisyah. Teruskan hadisnya, tahan sampai sini. La tas'al an husnihinna wa qulihinna. Tapi jangan pernah ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaan gerakannya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya. Ini. Takotaki. Yang ini 4, 4, 3. Kita ambil 2 hal di sini. Pertama, diajarkan di sini tentang jumlah rakaat. Ya kata Sayyidah Aisyah, yang standar silahkan 11. Rumusnya 4-4-3. Selama di rumah saya 4-4-3. Tadi istri Nabi bukan hanya Sayyidah Aisyah. Kita cek di rumah yang lain. Kita temukan ternyata di rumah Sayyidah Maimunah, kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tersebut di Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika beliau tinggal di rumah Sayyidah Maimunah untuk melihat kebiasaan sholat malam Nabi, dan bangunnya Nabi di malam hari, dilihat oleh beliau. Kata beliau, karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Nabi SAW. Idza staiqadha min naumi, apabila bangun beliau di pertengahan malamnya, maka beliau bangun, lihat baik-baik, di pertengahan malam. Lebih sedikit, yazidu qalilan aw yanqusu qalilan. Lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit. Saya sudah jelaskan kemarin. Kalau ukuran Indonesia, misalnya 4:30, subuhnya ya beliau bangun 1:30, kadang lebih, kadang kurang sedikit. Yang paling menarik, fajalasa, kemudian duduk terlebih dahulu. Famasaha biyadihi min atharin naum, kemudian menghapuskan bekas ngantuk di matanya. Ya, faqara khawatim min surah Ali Imran. Maka beliau membaca 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran.
Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dikuatkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari, ya, riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nomor hadis 181. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Tsumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Pergi ke tempat tertutup, toilet. Fatawadda, kemudian berdoa. Setelah itu pergi ke tempat sholatnya, mengikutilah Ibnu Abbas di belakangnya. Ketika mengikuti Nabi kemudian bertakbir, maka Ibnu Abbas ikut di belakang Nabi. Ditariklah oleh Nabi supaya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bolehnya imam, kalau makmumnya seorang, itu boleh berdiri sejajar. Ini imam, ini makmum, sejajar. Paham ya? Boleh juga makmum di belakang, imam di depan. Sejajar, tidak sejajar, tapi agak maju sedikit. Masih berdempet. Kalau makmumnya diduga, itu sudah baik, sudah kuat, sudah dewasa, sanggup menjaga dirinya. Tapi kalau anak ini baru kecil, kita boleh tarik sejajar dengan kita. Tidak ada masalah. Teruskan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata beliau, Nabi membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Dikenal dengan khafifatin. Ditunaikan salat 2 rakaat dulu. Boleh silakan. Khafifatin, nggak pakai bacaan surat lain selain Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Ruku yang tidak sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud bangkit lagi 2 rakaat seperti hal yang sama. Paham ya? Setelah itu beliau tunaikan salat intinya, beliau katakan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Jumlah berapa? 11. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 1 11. 11 rakaat. Kalau ingin ditambah dengan salat yang pemanasan tadi, khafifatin 2 rakaat ringan berarti 13 rakaat. Poinnya, intinya tetap 11, tambahannya 2 rakaat sebagai 2 rakaat yang ringan. Di rumah Sayyidah Maimunah, beliau menunaikan rakaat standar 11 rakaat juga. Ingat ya? Tapi rumusnya 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Boleh kalau mau witirnya 3, ujungnya 3. 2, 2, 2, 2, ujung 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Jelas? Berapa rakaat? 11 rakaat. Dan ini mau 4, 4, 3, 2, 2, ujung 1 atau 3, jumlah 11, itu tidak saling mengungguli. Nggak ada masalah, dan jangan bertengkar pada urusan seperti ini. Oh, yang benar itu 11 4 4 3, formulanya bagus. Kemarin Bayern Munchen ngalahin Hamburg juga 4 4 3. Misalnya sampai jadi juara misalnya dan seterusnya. Tapi kan nggak bisa. Ya, Bayern Munchen kan dikalahin sama Madrid, rumusnya bukan 4 4 3. Itu urusan yang lain. Ya. Nah, kita kembalikan ke sini teman-teman. Ini boleh, ini boleh. Paham? Baik, sekarang sebentar. Kalau saya pengen 23 rakaat boleh nggak? 37? 41? Masya Allah. Dari mana taunya? Oke, nah, baik. Sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu pemaknaannya. Lihat sini. 11 ini, lihat rumusnya. Jangan pahami sampai 11 dulu. Tapi jangan dipisahkan dari sinergis yang pertama tadi, lihat keterangannya. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Jadi 11 ini tidak boleh dipisahkan dari panjang dan bagus. Diukur kemudian oleh sahabat yang 3 orang tadi, seperti apa panjang bagusnya. Maka dimulailah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi. Begitu salat betul memang panjang dan bagus. Saking bagusnya kata beliau, ini salat paling enak yang saya rasakan. Kalau baca ayat doa, berdoa, tenang hati saya. Baca ayat surga, pengen cepat ke surga. Baca ayat neraka, takut dengan neraka. Allahu Akbar, enak salatnya. Saking enak kita terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Enak. 1 rakaat 100 ayat. Ruku, bangun lagi, sampai bangun teruskan lagi. Itu masuk diceritakan penasaran, benar enak. Seolah di belakang Nabi, enak betul. Oh, nikmat sholat di belakang Nabi. Diikuti bacaan, karena beliau ahli Quran, ahli qiraat. Di bacaan Nabi itu diikuti supaya nanti saat bacakan ingin serupa dengan bacaan Nabi, indah. Makanya sesekali Nabi sering katakan, Abdullah baca. Ya Nabi, engkau kan yang Nabi. Tidak ada salahnya kan saya mendengar bacaan Anda. Indah. Begitu diikuti sampai 100 ayat Al-Baqarah, dikira akan ruku, ternyata diteruskan. 286 ayat Al-Baqarah sampai selesai. Dikira akan ruku nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Baru setelah 176 ayat, beliau kemudian ruku di situ. 5 juz 4 halaman, rakaat pertama. Luar biasa. Lebih banyak dari yang semula. Dan besoknya tidak pada ikutan lagi. Ya. Kenapa? Bukan karena banyaknya. Karena nanti Imam An-Nawawi, dia punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang senang dengan edisi bahasa Arab, cari terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah. Halaman 37, ya warnanya merah marun, paling kanan sebelah atas, ya, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Itu disebutkan di situ bagaimana sahabat Nabi sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, itu bisa menunaikan salat-salat malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Itu luar biasa, ya. Nah, tapi poinnya adalah kenapa kemudian mereka tidak mengikuti Nabi lagi? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir sering menduga ini di mana posisi ayat yang mana rukunya Nabi. Supaya saya bisa praktekkan dalam sholat kemudian. Karena saya sering menduga, saya khawatir saya nggak khusyuk. Akhirnya berpisah dengan Nabi di kemudian harinya. Tapi prinsipnya dibawa oleh mereka. Ternyata Nabi itu kalau sholat, pertama bacaan ayatnya selalu berusaha panjang. Ini kita ambil rahasianya. Kedua, dibaca dengan tenang. Sehingga ada pengaruh kepada roh, kepada jiwa. Yang ketiga, bahkan selesai sholatnya,
itu tidak langsung bangkit, istirahat sejenak. Dalam istirahatnya berdoa, beliau memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak salah, aku banyak salah. Engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun. Ampuni aku ya Allah. Maafkan aku. Seorang Nabi maksum dijaga dari kesalahan, masih meminta ampunan dari kesalahan dan mengaku salah. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum merasakan bebas dari kesalahan. Itu yang fatal. Ini kemudian pasca salat, beliau berdoa dengan tenang. Istirahat, berdoa dengan tenang. Tahan, sini tahan. Fokus baik-baik. Lihat sini rahasia pertama. Rahasia pertama dibaca dengan panjang. Maksudnya memperbanyak ayatnya. Bukan sekedar panjang, memperbanyak ayatnya. Rahasia sholat malam, perhatikan rahasianya. Kenapa sampai disebut menyempurnakan puasa Ramadan? Teman-teman, ternyata ada satu amalan di dalam ibadah kita yang saat dikerjakan seperti sederhana tapi pahalanya melimpah. Apa amalan itu? Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau Anda sholat, sekali sholat nilainya 10. Ramadan dilipat gandakan. Tapi ingat, bukan cuma sholat yang dihitung, setiap bacaan Qurannya. Dan bacaan Quran skala dibacakan, satu hurufnya 10 kebaikan. Satu hurufnya sama dengan 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Masih ingat kalau Ramadan kali berapa? 10 lagi. Jadi satu hurufnya berapa? Allahu Akbar. Cuman Ramadan yang saat Anda bacakan setiap hurufnya itu mengalir kemudian 10 kali lipat minimal di hari biasa. Maka mau malam hari apa lagi yang Anda carikan pahalanya? Kalau Anda kehilangan Ramadan, peluang ini nggak ada. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, jangan ributkan masalah rakaatnya. Anda harus maksimalkan, baca yang banyak, karena peluang pahalanya banyak. Silakan cek. Jadi kalau Anda mau sholatnya 11, mau yang lainnya, maksimalkan yang penting bacaannya itu, usahakan maksimalkan panjang, dalam arti perbanyak ayatnya, banyak ayatnya. Karena setiap hurufnya ini digandakan luar biasa. Nabi paling minimal tadi berapa? 100 ayat ya, misal 100 ayat. Tahan sebentar, tahan sini, tahan, fokus dulu. Persoalannya, apakah semua umat Nabi bisa berdiri seperti Nabi? Baik, Nabi meninggal, Abu Bakar meneruskan. Abu Bakar meninggal, Umar meneruskan. Ternyata, maaf, karakteristik di masa Nabi beda dengan Abu Bakar. Beda di masa Umar, orang sudah tidak banyak yang kuat berdiri lama. Semakin kesini semakin gak kuat lagi. Contoh paling gampang, cek nanti malam tarawih pertama. Rakaat pertama 100 ayat, siapa yang bertahan di masjid ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Pada pulang. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Umar jenius. Umar termasuk di antara 4 sahabat yang jenius. Sampai seorang liberal, itu dari Mesir asalnya, namanya Toha Hussein. Orangnya nggak bisa lihat. Tapi dia pemikir. Dia hafal Quran. Dan tahu beberapa hadis Nabi SAW. Ya. Nah, itu orang liberal dulu itu lumayan lah hafal Quran. Ya, lumayan gitu. Tahu hadis, sehingga kalau diingatkan cepat balik lagi, cepat sadar. Orang liberal sekarang, baca Quran aja belum bagus. Ya, tapi sudah merasa liberal ya. Saya sarankan, coba lagi lah itu ya. Coba lagi untuk berpikir lebih bagus, sehingga lebih cepat sadar gitu ya. Baik, jadi kalau ada yang makin liberal, berarti makin bodoh sekarang itu. Ya, ingat kata-kata saya itu. Ya. Orang yang liberalnya semakin keras, semakin banyak tampil, biasanya semakin bodoh. Ya. Oh, hadis Nabi baru kumpul 200 tahun setelah Nabi wafat, itu kelihatan bodohnya itu. Ya, makanya hitam bukan, putih bukan ya. Jadi, tapi kita doakan dan kita berikan pencerahan ya. Berikan pencerahan. Tidak cukup dengan amin, tidak cukup ya. Kita berikan pencerahan. Kembali ke sini, kenapa nyambung ke situ? Lihat sini, teman-teman, lihat sini. Baik, ketika dibacakan tadi, poinnya adalah, lihat baik-baik, dibacakan 100 ayat, Umar berpikir, Abqariyatu Umar, dikarang oleh Toha Hussein, buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Umar jenius. Bagaimana caranya? Umat tetap bertahan, berdiri, dan bacaan yang dibaca masih sama panjangnya dengan bacaan Nabi. Tidak berkurang. Karena intinya terletak bukan berapa banyak rakaatnya, tapi memperbanyak bacaan ayatnya. Maka oleh Umar, dilihat hadis pertama tadi. Masih ingat tentang sholat malam? Hadis pertamanya di hadis apa? Muslim. Nomor hadis 749. Masih ingat redaksinya? Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2, 2, 2. Nggak ada batasan. Jelas ya? Baik. Karena sholat yang nggak dibatasi. Ini 11. Ini standarnya. Tapi poinnya nggak ada batas. Intinya bagaimana caranya? Walaupun lebih daripada 11, tapi rakaatnya sama dengan jumlah ayatnya sama dengan 11. Maka Umar berpikir dengan sangat luar biasa jenius. Kata Umar, bagaimana caranya bacaannya sama dengan Nabi? Oh, 100 ini bagi 2 aja supaya berdirinya nggak terlampau lama. 1 rakaat 100 lama, bagi 2 aja 50-50. Berdirinya lebih sebentar. Dibagilah 100 bagi 2. Ini 50, ini 50. Lihat cara berpikirnya. Kalau ini dibagi, otomatis sholat 1 jadi 2 rakaat. Karena yang 1 rakaat dibagi 2, maka sholatnya pun jadi 2 rakaat. 11 dikalikan 2, 22. Tambah witir 1 jadi 23. Di asal 23 rakaat itu bukan sengaja menambah 23, tapi untuk mempertahankan panjangnya bacaan Nabi SAW. Pahalanya sama, ayatnya sama.
Ada orang nggak kuat lama berdiri 22, tambah lagi oleh dia, pecah lagi. 100 bagi kemudian 4 bagian misalnya. Ada yang dibagi 4 bagian, bagi 3 bagian. Makanya di Madinah ada yang nambah daripada 23, ada yang 39, ada yang 40 lebih dan seterusnya. Motivasinya adalah bagaimana cara sholat saya sama dengan Nabi. Bacaannya sama, nikmatnya sama. Jelas ya? Karena itu yang di Mekah sekarang ada yang 23 rakaat. Di Madinah lebih daripada 36 rakaat. Keluar dari itu ada yang 11 rakaat. Tapi motivasi mereka adalah bagaimana caranya memperbanyak bacaan Quran supaya banyak pahalanya. Jadi nggak ada yang mendebatkan di 11, di 23. Apalagi 11, Muhammadiyah. 23, NU. NU nggak ada zaman Nabi. Ya, silakan. Muhammadiyah nggak ada zaman Nabi. Itu sarana untuk memudahkan kita, silakan, tidak ada masalah. Jangan kemudian dilibatkan dengan istilah-istilah nggak ada kaitannya. Ya, jelas ya? Jadi teman-teman, mau 11, silakan. Pertahankan bacaan dengan baik. Tunaikan dengan bagus. Ya, mau 23, silakan. Pertahankan bacaan. Tapi ingat, sifat ini yang dijaga. Kadang-kadang kita bingung, yang 11 rakaat hampir 1 jam. Kenapa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ngapain? Kita nggak ada kerjaan di situ. Terus ya? Atau kita mencari ayat-ayat yang lebih pendek lagi, sudah 11 lagi ayatnya pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam pertama 1 huruf Nun. Allahu Akbar. Malam kedua 2 huruf Thaha. Malam ketiga 3 huruf Alif Lam Mim. Malam keempat 4 huruf Alif Lam Mim Shad. Oh. Allahu Akbar. Aduh, capek nih. Nah ini. Paham ya? Saya pernah kejadian tuh. Saya pertama kali junior datang ke pesantren, yang imamin langsung anak tingkat terakhir, Pak. Dan dia sudah terakhir, hafalan sudah banyak, dan madnya itu mad yang paling banyak. Bacaannya tiwal. Tiwal itu paling banyak, madnya sampai 6 harakat. Di dari Al-Fatihahnya ini udah 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 detik. Ada yang hadar cuma 1 detik. 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 detik. Ada 1 detik. Ada yang 2 detik 4 harakat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tiwal, 6 harakat, 3 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Kita nunggu lama. Tiba-tiba sampai itu, masuknya bukan surat biasa. Yasin. Waduh, repot saya. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Saya pikir selamat lah saya waktu itu. Masih kecil ya. Itu naik, saya pikir salah saya. Baik, ini teman-teman, pertama motivasi kita, sholat tarawih itu untuk memperbanyak pahala. Bukan untuk meributkan sesuatu. Yang kedua, ini bagian terakhir, kita akhiri sejenak, supaya saya bisa jawab beberapa bagian, karena waktu kita mau habis. Ingat ya, lihat baik-baik. Masih ingat setelah Nabi sholat itu, selesai, Nabi baca apa? Doa. Tenang, duduk sebentar. Masih ingat bacaan Nabi berpengaruh pada apa? Ruh, pada jiwa. Ada ketentraman. Jadi kalau baca itu enak, bagus. Maka ini sunnah, cari imam yang memberikan bacanya ketentraman pada jiwa. Jadi kalau dibaca, bacaannya membuat kita tenang. Setelah sholat, jiwa kita enak. Aktivitas yang menjadikan ruh kita merasakan tenang, dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Dari kata roh. Bacaan enak, rohnya enak, ke jiwa tenang. Selesai sholat, duduk dulu, berdoa tenang, tarwihah. Kalau dijamakkan, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 11 kali, 23 kali jamakkan. Tarwihah jamanya tarawih. Tarawih. Dipopulerkanlah kemudian dengan istilah sholat tarawih. Tarawih asalnya bukan nama sholatnya, karena sholatnya cuma 2 kalau nggak tahajud, qiyamul lail. Tarawih itu sifatnya. Kalau Anda ingin menunaikan sholat di malam Ramadan, maka tunaikan seperti Nabi, baca dengan tenang. Baca dengan bacaan yang mempengaruhi kepada jiwa Anda. Kadang-kadang ada orang belum hafal, boleh dia buka mushaf yang sewajarnya. Karena sifatnya fleksibel, nyimak dia di situ. Begitu selesai sholat, dia berdoa kepada Allah. Ada ketenangan dalam jiwanya, sehingga ada beda antara masuk dengan keluar. Saat sholat dengan selesai. Jadi begitu belum selesai sholat, Anda masuk gelisah, keluar sholat tenang. Jadi kalau Anda keluar dari sholat, ngos-ngosan, capek, nggak jelas, berarti ada yang salah, ruh Anda nggak tenang. Amin, Allahu Akbar. Apa yang dicari? Begitu selesai pulang dari mana? Tarawih. Oh, tarawih. Ini poinnya. Paham ya? Nah, jadi silahkan maksimalkan sholat-sholat di malam Ramadan, sholat-sholat di siang Ramadan, di pagi Ramadan, dan dengan itu mudah-mudahan pahala insya Allah diraih dengan sempurna oleh kita semuanya. Saya berikan Anda rahasia ya. Tolong jaga ini di antara kita saja. Saya serius. Ramadan itu bulan Quran. Bahkan langsung disebut oleh Allah.
Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan ghirah semangat kita kepada Al-Quran lebih kuat dibanding hari-hari lain. Karena itu saya sarankan kepada Anda usahakan bikin pemetaan pada 3 aspek amalan ini. Terkhusus menghafal Quran. Saya sarankan jangan Anda biarkan hari-hari Ramadan tanpa Anda mengerjakan hafalan Quran. Akan beda. Begitu Anda menghafal di bulan Ramadan akan terjadi percepatan dalam hafalan Anda. Khususnya 10 hari terakhir. Saat itikaf. Maksimalkan. Bisa Anda katakan 10 hari pertama saya ingin tamatkan Quran. Khatamkan. 10 hari kedua saya pasang target. Misalnya saya pengen Ar-Rahman hafal dengan arti dan tafsirnya. Juz Amma saya mulai An-Naba dengan tafsirnya. Bisa. Turunkan. Tapi 10 hari terakhir Anda niatkan. Bismillah saya hafalkan. Khatamkan 10 hari pertama. Juz Amma tafsir 10 hari kedua. 10 hari ketiga misalnya saya khatamkan, saya hafalkan Juz Amma. 10 hari ketiga, targetkan. Kalau perlu 3 juz, kalau perlu 30 juz, bismillah. Demi Allah saya katakan, begitu Anda meniatkan itu akan ada kemudahan dalam menghafalkan. Dan keutamaannya hebat. Penghafal Quran itu 4 kali dimuliakan dari pembaca biasa. Makanya ketika turun ayat Quran untuk memuji penghafal Quran, dari prosesnya itu disebutkan 4 kali. Kalau pembaca cuma sekali. Penghafal 4 kali. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 ayat bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jamin kami mudahkan menghafal Quran. Sekarang siapa yang mau menerima kemudahan ini? Diminta kita. 4 kali disebutkan. Dan hebatnya, penghafal Quran akan memiliki berkali-kali lipat pahala dibandingkan pembaca. Karena saat dia menghafal, dia akan terus mengulang ayatnya. Pembaca cuma sekali. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca. Tapi penghafal tidak. Dzalikal kitab, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf? Berapa huruf? Berapa huruf yang telah Anda bacakan? Bukan berapa ayat, berapa huruf yang telah Anda bacakan. Dan kalikan 100 kali lipat. Maka berapa banyak kemuliaan Anda dapatkan. Jadi saya katakan, rugi kalau ada orang Muslim tidak menghafal Quran di bulan Ramadan. Rugi. Karena itu saya sarankan Anda yang i'tikaf 10 hari terakhir misalnya. Isi, banyak, hafalkan. Pasang target. Sekarang kita sedang punya gerakan. Kemarin sudah kita bawakan, Anda yang bergabung mungkin di tayangan Akhir TV tiap malam Jumat, kita ada pembahasan Muslim zaman now. Hafal Quran dalam 30 hari. Nanti besok tolong ingatkan, saya akan ambil satu bagian untuk simulasi, dan saya tunjukkan ternyata kita bisa cepat menghafal Quran. Kita akan praktekkan saat Ramadan. 30 hari insya Allah menghafal 30 juz. Ya, nanti kita coba maksimalkan. Teman-teman sekalian, itu luar biasa. Saya beri contoh pada Anda. Ada seorang suami, ngambil cuti Pak. Dia berpikir, saya sudah lama nih kerja. Apa persiapan akhirat saya? Maka dia paskan cutinya pas waktu itikaf saat Ramadan. Ambil 10 hari. Dia nggak ambil cuti, dia siapkan untuk itikaf. Begitu dia ambil cuti, dia bilang sama istrinya, sayang aku 10 hari ini insya Allah akan menghafal Quran. Mudah-mudahan doakan ya, 3 juz aku hafalkan. Dia berangkat, istrinya menyiapkan Bu. Disiapkan persiapannya, mushafnya, macam-macamnya. Berangkat dia, istrinya tinggal di rumah. Jangan pikirkan anak-anak, insya Allah aku rawat. Ada anak yang masih diberikan asinya, yang lain dirawat masih kecil-kecil. Hebatnya, 10 hari ini suami menghafal di masjid, istrinya tanpa bilang ke suami menghafal di rumahnya. Sambil menyusui, dia menghafal. Malam-malam ketiduran pegang mushaf. 10 hari terakhir, suami pulang gembira berbinar wajahnya. Seakan dia berkata, kemana aja saya selama ini? Ternyata 10 hari hafal 3 juz. Pulang ke rumah mengatakan, Zauji, sayang aku pulang. Alhamdulillah aku hafal 3 juz. Istrinya mencium tangannya, menyambutnya bahagia luar biasa. Tanpa pernah mengatakan di lisannya bahwa aku pun hafal 30 juz dalam 10 hari. Luar biasa. Teman-teman ayo, ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi kalau Anda tidak percaya silahkan Anda mulai. Besok saya buktikan pada Anda bahwa kurang 5 menit Anda bisa hafal bahkan 5 ayat. Dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya, kanan, kirinya, tengah, paling atas, ada sedikit ke bawah, paling pojok, kurang dikit 2 ayat. Dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Dan ternyata itu mudah. Dan hebatnya, ketika Anda menghafalkannya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Demi Allah saya katakan, begitu selesai hafalan itu, dan Anda menutupnya, tiba-tiba tak terasa air mata Anda mengalir. Apalagi ketika Anda hafal 30 juz, di saat-saat sulit, Anda akan memulai dengan sulit dan mengakhiri dengan sulit. Tapi ketika mengakhiri dengan sulit itu bukan karena Anda tidak hafal. Karena Anda akan mengalirkan air mata luar biasa ketika membacakan surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Anda menunggu anugerah besar hadir dalam jiwa Anda. Dan tak terasa air mata itu akan mengalir dengan derasnya.
Dan disitulah jaminan Nabi mengatakan tafsiran dari ayat Al-Quran. Ketika Anda hafal Quran, maka mahkota akan dipakaikan di kepala Anda. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 saat di akhirat. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Kemudian orang tua Anda akan dipanggil. Itu tafsir dari Quran surah ke-13 ayat ke-23. Ya jannatu adnin tadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapaknya ibunya dipanggil, diberikan mahkota lagi, digandeng oleh anaknya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Anaknya diberikan pakaian kehormatan. Jadi dia pakai mahkota, pakai jubah, kemudian istrinya digandeng. Kalau istrinya soleh, ya, artinya dia beriman walaupun belum hafal Quran. Kalau istri yang hafal Quran, suaminya digandeng. Kemudian wadzurriyyatihim, dan anak cucunya digandeng. Masuk surga mereka dipimpin oleh penghafal Quran. Hebatnya belum selesai. Tiba-tiba dikatakan, Iqra wartaqi. Fa inna akhira manzilatika, qiraatika akhir manzilatika. Bacakan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia, akhir tempat surgamu, disitulah akhir bacaanmu. Jadi begitu engkau tutup minal jinnati wan nas, itulah puncak surga tertinggimu. Di saat Anda diminta masuk surga, insya Allah diminta dengan baca Quran. Nanti akan banyak orang menyesal saat masuk surga. Kenapa? Ada orang baca wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Ya Allah, kenapa enggak baca 10 ayat? Teman saya naik ke atas lebih tinggi daripada saya. Setiap naik lebih indah, lebih indah, lebih indah. Penghafal Quran dia gandeng bapaknya, gandeng ibunya, naik ke puncak tertinggi. Dan hebatnya, sekeluarga masuk ke dalam surga dibimbing oleh penghafal Quran. Itu sebabnya anak-anak Palestina, kalau sudah hafal 30 juz, dia bercanda pada temannya yang 20 juz, 15 juz. Dia katakan, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahi di bawah ya. Anak-anak. Makanya mereka tidak takut kalau sudah hafal Quran, dia keluar, main-main. Kadang pakai kayu-kayu, main perang-perangan. Karena memang itu permainan mereka. Tiba-tiba di atas ada drone berputar. Lalu mereka mengatakan, dia tuh, di pesawat itu nama saya sudah diukir, saya akan pulang duluan. Yang satu berkata, bukan kamu, tapi saya duluan. Yang satu berkata, tidak, saya akan nyusul ayah saya duluan. Tidak, saya akan susul paman saya duluan. Mereka berlomba untuk pulang lebih dahulu. Dan ingin menjadi syuhada. Dan mereka terdepan membela Baitul Maqdis. Karena itu kalau ada orang mengatakan kasihan, mereka saya justru berbalik mengatakan Anda yang kasihan. Mereka itu saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang. Alam kubur lebih enak untuk kalian. Waktu kalian sudah tiba, kalian penghafal Quran, cepat pulang duluan. Nikmat kubur lebih bagus di sini, lebih enak, lebih nikmat. Kalian di dunia sudah capek, sudah. Sepotong roti dibagi 16 orang, air diracun, sudah, pulang. Ini lebih enak, kalian pulang. Anda yang kasihan. Anda sudah dewasa, belum ada bekal, hafalan Quran belum ada, dan mengharapkan sudah paling tinggi. Karena itu kita lebih berhak untuk memohon kepada Allah. Minta ampun, berusaha. Kalau Ramadan ini belum menyentuh kita, Anda butuh berapa Ramadan lagi? Maka ayolah mulai. Dan indah, suami menghafal Quran, istri menghafal. Ayo saling hafalkan. Ngetes bareng-bareng, ajak yuk ke surga bareng-bareng yuk. Ayo bismillah. Saya malam suka bangun, pulang dari dakwah, itu saya tidur. Anak saya istirahat, saya lihat satu-satu wajahnya. Saya lihat. Saya katakan, ya Allah, apakah saya melihat mereka di surga? Saya sholat. Minta. Persatukan kami di surga. Kadang-kadang saya bangunkan, yuk sholat yuk. Yuk. Kita ke surga sama-sama. Kita menghafal. Nah itu indah. Anda kalau mau coba silakan. Bangun, sama-sama menghafal, hidupkan. Dan titi itu dengan baik. Ya, jadikan sebagai wasilah. Dan saya yakin Anda bisa. Ya, kapan lagi kita punya momentum seperti itu? Kalau Anda merasa yang kemarin sia-sia, seharusnya yang tersisa jangan disia-siakan lagi. Ada sesuatu yang besar depan kita. Oke. Kemudian yang terakhir. Teman-teman sekalian, ada momentum yang bagus. Ada infak, ada sedekah. Infak itu lebih kepada harta. Hartanya tidak harus uang. Di sini ada makanan. Di sini ada pakaian. Ya, sekalipun ini barangkali hanya sebutir kurma. Atau barangkali air putih. Ya, kemudian ada sedekah. Sedekah itu bisa dengan tenaga. Bahkan bisa membahagiakan orang lain dengan senyuman. Ya, maka saya sarankan Anda yang maksimalkan ini. Dalilnya itu di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Ini pahalanya minimal 700 kali lipat di hari biasa. Kalau Ramadan kali 100 lagi. 700 kali 100, 70.000. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang-orang yang gemar berinfak maka dia akan diberikan pahala minimal 700 kali lipat. Tumbuh satu dikalikan 7 tangkai, setiap tangkainya 1000 butir. 100 kali lipat. 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Itu kalau mau dihitung. Kalau tanpa hitungan diberikan tanpa hitungannya. Jadi kalau Anda nggak pernah berhitung, akan diberikan lebih banyak daripada itu. Tapi minimal itu, Ramadan kali 100, 700 kali 100 lagi, 70.000. Dan menghitungnya jangan 1, 2, 3, 700, tidak. Karena ke masjid saja Anda baru datang tadi itu, insya Allah kalau ikhlas, Anda baru datang, itu sudah dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Itu luar biasa. Dan ini 70.000, berapa yang didapatkan? Jangan pelit, makanya Nabi SAW mengatakan, ayo man aftara sa'iman, siapa yang bisa memberikan bukaan pada orang puasa? Walaupun sebutir kurma, walaupun sehirup air, dia mendapatkan pahala dari orang itu. Maksudnya apa? Kalau makanan itu jadi energi, kemudian dari energi itu dia sholat maghrib minimal, energinya masih ada, dia pakai sholat isya, maka Anda dapat pahala dari orang itu. Pahala sholatnya, pahala tilawahnya, habis energinya, habis pahala Anda di situ, dari dia. Ayo berlomba-lomba. Makanya orang dulu sering taruh kurma di masjid, sering taruh makanan, bahkan di jalan saat menjelang buka dia bagikan. Teman-teman kasihkan.
Dan ini sekarang ada teman-teman Anda yang non-muslim di samping. Ayo bagi. Bagikan aja bismillah, semangat Ramadan. Keindahan Islam di bulan Ramadan. Kasihkan pada mereka. Niatkan pemberian itu mendapatkan hidayah. Begitu diberikan, ya Allah, hilangkan yang haram dari mereka, bukakan yang halal. Dengan pemberian ini membuka jalan untuk hidayah. Berikan. Ada yang mungkin pakaian kurang bagus, kasih. Supaya dia merasakan kenyamanan yang sama. Berikan ketenangan, kedamaian ini. Ya, tidak harus kemudian uang saja, tidak. Infak itu bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, boleh. Ya, saya waktu di New Zealand, di Auckland itu, teman-teman yang ada kotak infak, tidak semuanya pakai uang. Ada yang beras di situ, food donation. Ya, ada yang kemudian makanan, ada yang pakaian, macam-macam. Ya, karena kebutuhannya tidak sama. Ya, silakan maksimalkan saat Ramadan. Ayo kerjakan, pahalanya banyak. Kepada siapa? Quran surah kedua ayat 215. Kalau Anda ingin berinfak, itu cari 5 golongan pertama. 5 golongan ini pertama lil walidain, orang tua. Ayo, oh katanya hebat-hebat sampai jauh-jauh orang tua sendiri. Barangkali buka tidak seperti Anda. Tanyakan, Ma, kukirim kemarin dia. Cari makanan yang paling enak untuk buka. Ma, buat sahurnya ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Siapkan, kirimkan pakaian. Kirimkan misalnya baju dari sini, atau sepatu dari sini. Ayo untuk adik Anda wal akrabin, kerabat terdekat. Anda yang di sini, mungkin adik Anda di Indonesia. Allah. Ya silakan, kakak Anda mungkin di sana. Kenapa tidak Anda kirimkan sepatu dari Jerman? Ya, mungkin misalnya apapun yang mungkin nilainya kecil, tapi ketika sampai kebahagiaan itu tiba, ada. Wal yatama, orang-orang yatim. Yang yatim, ayo yang dekat, golongan muslim yang yatim. Sekitaran misalnya ada teman Anda, ya walaupun dia non-muslim, misalnya yatim, dorong dia. Berikan. Tante, kamu kok baik sekali. Bukan baik, tapi agama saya meminta saya memperlakukan kamu dengan baik. Begitu keluar kalimat itu, menghunjam dirinya, ada hidayah terpancar pada dirinya. Masuk Islam dia. Dengan izin Allah. Ya, wal masakin wa ibnis sabil, yang kehilangan bekal di jalan. Ini kan banyak teman-teman yang merantau, mungkin bekalnya kurang, ya dorong dia, maksimalkan. Itu Ramadan. Ya, kalau sudah infak selesai, sedekah. Sedekah lebih umum lagi. Semua jenis kebaikan yang mampu dilakukan. Tenaga, sedekah dengan tenaga. Teman-teman mau di sini misalnya ada yang makanannya, saya nggak ada makanan, saya bawakan aja dengan tenaga saya. Begitu itu dihadirkan, karpetnya dibentangkan, disiapkan. Setiap yang makan, yang sholat, Anda yang siapkan dan dapat pahalanya. Tidak cukup dengan itu, misalnya saya nggak punya tenaga, nggak kuat, ide. Sedekah dengan ide. Masya Allah di masjid ini Pak Oce nanti tolong ya ceramahnya begini. Bisa nggak kalau dituliskan supaya jadi pedoman setelah itu? Karena ide Anda. Maka teman-teman kalau itu terjadi Anda dapat pahalanya. Maaf, materi belum ada, tenaga tidak kuat, ide tidak punya, minimal senyum. Membahagiakan orang lain. Masya Allah. Ayo bantu. Belum bisa. Ada ide nggak? Belum punya. Oh, luar biasa. Terus gitu ya. Nah, jadi minimal bahagiakan orang lah. Ini sudah harta nggak punya, tenaga nggak ada, ide nggak ada, senyum susah, hidup lagi gitu kan? Itu yang saya buat. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman itu yang kita bisa maksimalkan, dan Nabi disebutkan dalam hadis disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan, dan kalau sudah datang Ramadan menambah lagi, meningkat lagi kedermawanan beliau. Karena itu kalau Nabi saja ahli surga semakin dermawan, maka kita yang belum jelas surganya, semoga oleh Allah jadikan semakin lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu.